Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Ada dua hal dalam materi kita hari ini yang akan Ibu bahas, yaitu yang ke satu tentang struktur dan yang kedua adalah ciri kebahasan dari teks diskusi. Oke, kita mulai dengan struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu 1. Pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi isu atau topik mengenai masalah yang dibahas. 2. Satu sudut pandang. Nah, di sini memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung berdasarkan satu sudut pandang tertentu, baik pro maupun kontra. 3. Simpulan. Nah, ini berisi pembahasan masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Sekarang, kalian bisa perhatikan kembali teks yang berjudul Makan mie instan dicampur nasi pada video sebelumnya, yaitu pada materi menyimpulkan teks diskusi. Nah, jika sudah memahami strukturnya, selanjutnya kita pun dapat menelaah pendapat dan argumen di dalam teks tersebut. Telah dijelaskan bahwa teks diskusi terbentuk dari 3 bagian tadi ya. Nah, pendapat dan argumen terdapat dalam bagian sudut pandang. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita menelaahnya? Oke, sebelumnya kita telah belajar menyimpulkan gagasan pro dan kontra kan dalam teks diskusi. Oke, yang terdapat dalam teks mie instan dicampur nasi itu ya. Nah, gagasan pro pada teks tersebut adalah kita tidak boleh memakan mie instan dicampur dengan nasi. Nah, inilah yang disebut dengan pendapat. Adapun argumen dari pendapat ini adalah pemaparan fakta dan alasan yang mendukung pendapat tersebut. Dalam contoh, argumennya adalah mie instan hampir tidak mengandung nutrisi, justru banyak mengandung senyawa kimia berbahaya. Nah, kita dapat menelaah argumen ini berdasarkan pengetahuan dan pendapat kita sendiri. Kita dapat mengawalinya dengan mengajukan pertanyaan. Seperti berikut ini. Pertanyaan ke-1. Apakah benar mie instan hampir tidak mengandung nutrisi? Apa buktinya? Dari mana sumbernya? Oke, yang kedua. Benarkah mie instan mengandung senyawa kimia berbahaya? Siapa yang mengatakan itu? Apa itu masuk akal? Dengan menelaah pendapat dan argumen, artinya kita telah mengambil sikap. Apakah kita memutuskan untuk menjadi pihak yang pro? Mengapa? Sebaliknya, apakah kita memutuskan untuk menjadi pihak yang kontra? Mengapa juga? Jika sudah mengambil sikap, barulah kita dapat memutuskan semuanya dalam diskusi yang sebenarnya. Selain pendapat dan argumennya, kita juga dapat menelaah kebahasaan dalam teks diskusi. Pengetahuan tentang ciri bahasa ini akan menjadi bekal untuk menyusun teks diskusi nantinya. Berikut uraiannya. Ciri kebahasaan teks diskusi. Yang ke-1, keterhubungan kata dan kalimat. Penyampaian gagasan atau pendapat dalam teks diskusi sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, tidak boros kata, dan mudah dipahami. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang sangat mudah disajikan. Begitu praktisnya, penyajian mie instan membuat beberapa orang ketagihan membuat dan memakannya. Ciri kebahasan yang kedua adalah keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Gagasan, pendapat, dan fakta disusun dalam kalimat yang efektif dan logis atau masuk akal. Kalian dapat menggunakan kata tugas yang sesuai untuk mengemukakan pendapat kalian. Contoh, tidak jarang orang-orang memakan mie instan dicampur dengan nasi. Padahal
Hal tersebut dapat meningkatkan risiko diabetes. Apalagi mie instan sebenarnya hampir tidak memiliki kandungan nutrisi. Sebaliknya, mie instan mengandung berbagai senyawa yang memicu timbulnya penyakit. Dalam contoh tersebut, kalian bisa menemukan kata tidak jarang, padahal, apalagi, dan sebaliknya yang memiliki keterkaitan makna antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, ini akan menjadikan keterhubungan makna di dalam teks diskusi tersebut. Ciri bahasa yang ketiga adalah penggunaan kata yang bersifat persuasif atau ajakan. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi bersifat memengaruhi pembaca. Kalimat yang memiliki tujuan tersebut disebut kalimat persuasif. Pembaca seolah-olah akan mendukung pihak pro ataupun pihak kontra berdasarkan gagasan dan bukti yang mendukung meskipun tidak berisi ajakan. Contoh, meningkatnya kadar lemak dalam tubuh secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, keberadaan insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol jumlah gula dalam darah. Oleh karena itu, lebih baik menghindari memakan mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Dari contoh tersebut, kita sebagai pembaca seolah-olah diajak untuk menghindari memakan mie instan dengan nasi. Nah, ini ditandai dengan kata lebih baik dan daripada. Ciri bahasa yang keempat adalah kesantunan berbahasa. Penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan tidak mengundang kontroversi. Contoh, selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan bercampur nasi dapat dijadikan sebagai menu selingan yang dapat dikonsumsi pada saat tertentu, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Untuk latihannya, kalian bisa mencari contoh teks diskusi baik dari internet ataupun dari buku, dan kalian bisa menelaahnya atau mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaannya dengan cara menandainya. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu untuk membaca dan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.